Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser Gairah. Seru, seram, Menggairahkan. Oke? oke dong. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua wabarakatuh. juga. Iya, terima kasih untuk Mas Satpur yang sudah menyediakan cilok di depan kita, Dan teh botol. sos Gorengan. dan gorengan. Terima Ya, kasih. kali ini agak konsisten ya, karena teh botolnya memang di dalam botol dan teh kotaknya memang Oh di iya. dalam kotak. Oh, ada satu oknum yang tidak konsisten di sini. Ada teh botol dalam kotak, Mas. Tuh, kita berarti ada 4 yang sudah benar, nggak apa-apa. Ya. Untung nggak ada teh gelas dalam botol. Tepat lagi itu. Orang-orang sekarang tuh memang suka ngawur gitu. Jadi kita mau ngobrolin apa nih, Kita Wur? sekarang mau ngobrolin tentang Strawberries Generation. Apa itu? Orang yang suka makan stroberi. Betul. Itu temennya Church Generation. Oke. Tua sekali ya. Masih Church Generation Anda ini. SNSD. Tapi sampai sekarang saya masih nyimpen pas fotonya Sohyun loh itu. Sohyun di, ya? di dompet saya. Cantik banget Sohyun ya. Cantik banget. Dan kayaknya di antara anggota Church Generation yang lain yang memang paling memperhatikan apa? Apa? Ini karir akademisnya juga itu ya Sohyun, Oh makanya ya saya dia suka. S3 Iya, iya. bagaimana? Bukan. Karena SNSD itu sekolah negeri sekolah dasar. Oh iya juga ya. Jadi emang memperhatikan akademik. Jadi konon yang kuliahnya sampai selesai itu cuma Sohyun. Nggak tahu kalau sekarang teman-temannya ternyata jadi terpengaruh dalam konteks Sohyun. yang positif ya. Oh Terinspirasi iya, gitu iya, nggak tahu. iya. Tapi zaman dulu itu yang masih kuliah itu ya. Iya. Setahu saya loh ya. Opa I'll be down. Apa tuh, Goy? Lagunya kan gitu. Oh Kan? iya ding. Ya, bukan itu dong. Malah aku sampai ke Church Generation. Sandwich Generation itu adalah Kok sandwich? Strawberry. Strawberry apa sih? Strawberry, sandwich apa girls? Strawberry. Apa Mas Setri Strawberry Generation itu? Lembek. Oh yang kalau dipencet Karena strawberry itu lembek. lembut. Oh iya, lembut Dipencet ya. pecah. Jadi kenapa? Ditekan dikit depresi. Oh Gitu. gitu. Depresi. Menurutku seperti itu. Dia butuh healing gitu terus. Butuh healing. Jadi kita nih mau ngomongin apa tuh? butuh Maksudnya? dimasukin kulkas biar Biar kencang. biar awet. Biar keras ya. biar awet. Biar awet ya. Enggak, kita sekarang mau ngomongin apa ya? Jadi, Pengalaman. Ya pengalaman strawberry. terus cara menghadapinya gimana gitu kan. Mungkin ada tapi pengalaman. mungkin ada yang merasa seperti maksudnya merasa menjadi sebagai Strawberry Generation dan merasa itu enggak masalah, tapi mungkin kadang ini ya itu ya uang sinawang gitu. Kalau dulu kita ngelihat orang-orang tua kita kok sangat-sangat kolot tapi ternyata mereka cukup Bekerja tangguh keras. gitu kan dan bekerja keras. Jangan sekarang ada yang bilang bahwa kok anak-anak sekarang lembek dan segala macamnya. Ada subjektivitas Sebenarnya generasi ya, sih di sini. subjektivitas ya. Setiap anggota dari generasi tertentu itu pasti akan menganggap generasinya yang paling hebat gitu. Betul. Dan generasi di bawahnya lebih lemah. Tapi kan pada dasarnya kan juga setiap generasi itu kan mau menghadapi masalah yang berbeda. Jadi mungkin dulu nggak sekompleks sekarang gitu. Jadi Kompleks apa ini? kompleksitas hidupnya, masalah yang dihadapi, pekerjaan yang harus diselesaikan itu juga mungkin Cara berbeda. menyelesaikan pekerjaannya juga berbeda. cara misalnya pekerjaannya juga berbeda. Karena dulu kan teknologi belum secanggih sekarang. Betul, Betul, tuntutannya beda. Kalau misalnya dulu udah bisa ngetik itu udah sangat-sangat canggih gitu. Iya, ngetik pakai mesin tik tapi. Heeh. Lah iya memang. Lah Masa maksudnya kamu ngetik pakai mesin jahit? Iya Ya benar juga ya. pakai mesin tik toh. paling bener tuh pakai mesin bubut. Jadi maksudnya kan dulu problemnya ya gimana cara kamu bisa ngetik pakai mesin ketik sudah selesai. Sekarang kamu skill set yang dibutuhkan apa coba? Harus bisa Excel, Formula Excel. harus bisa PowerPoint, Ya. harus bisa Photoshop, harus bisa fotogenik. Terus apa gitu kan maksudnya berbeda gitu. Tuntutannya tuh beda Yang gitu. terakhir itu ngibul. Kenapa? Kalau misalnya itu tidak ngibul, si Wib tidak akan kerja sampai sekarang. Enggak cuma saya, kalian juga. Betul. Bang sombong kaca. Kita ganti aja. Ya. Grup unphotogenic. Enggak ding. Sebenarnya yang paling Apa? fotogenik di antara kita tuh Septri gitu. Oh iya, kenapa? Iya, dari jauh ganteng. Oh ya, Baru dideketin dilalah-lalah berapa cindul. Ya. Coba lihat tuh pori-porinya lebar sekali. Jauh saja. mending itu kalau temenan sama Satri dari jauh. Ya. Oh, iya. Lihatnya pakai sedotan. Biar nggak kelihatan. Alisnya nggak ada loh, coba. Ya. Gara-gara dibohongi teman ini. Kenapa itu? Biar bisa ngeliat tuyul.
Enggak bohong. Iya gitu. Mungkin karena itu juga. Jadi kayak tuh orang-orang tua atau orang-orang yang 90-an tuh merasa kok ini kok lembek-lembek generasinya. Tapi sebenarnya memang karena itu tadi kompleksitas yang dihadapi juga berbeda gitu. Apa hubungannya kompleksitas sama lembek ayo? Ya karena semakin kompleks yang dihadapi, semakin susah kita memaintain ekspektasinya, John. Emang strawberry generation ki lembek? Lah kowe lah ngomong mau. Oh kan asal ngomong. Oh bodoh. Le memberikan statement kowe ya Pak Cindul. Ini tak googling deh. Jangan salah istilah Pak Jindal. Kowe kayak asline pengen ngobrol soal kuwi mau, Sep. Apa? Sandwich generation asline. Jok kuali tadi strawberry generation. Sementara nek aku ya ngertine ya Sohyun. Aku ngertinya kok Sohyun malah George Generation. George generation aku Oh, ngertine. iya. Nenek. Apa? Strawberry generation adalah neologisme bahasa Tionghoa atau orang untuk orang Taiwan yang lahir setelah 90 yang gampang mengkerut seperti stroberi. Oh benar berarti Oh. John. Benar. Masalah ngomong kok bener. Enggak benar. Pinter tenan awi. Selain ganteng juga pintar. Iya, Iya. betul. Selain fotogenik. Fotogenik, maksud- Artinya mereka tidak dapat menghadapi tekanan. Bener tuh aku. Iya, Ya, benar, Tekan benar. sih ki lembek. Atau kerja keras seperti orang tuh. Bener iki. Iya. Memang kalau di kantormu ada itu generasi yang Manja, penyendiri, arogan, malas kerja. Astagfirullah, ki iso kerja ora iki. emang di tempatmu tuh ada yang seperti itu, Sep. Aku. kowe ne dhewe. Nah, aku kan 90 ke bawah, ini 90 ke atas. Oh iya. Ya, anak-anak baru ya pasti sekarang kayak gitu. Ini kan kalau di sini ditulisnya yang lahir setelah 90 sampai 90 gitu. Nah, kamu termasuk lahir. Iya, setelah 90 aku, 1890. Setelah lahir juga. Oh iya 1890. Iya. Oh iya. Ya Sudarso juga gitu. Iya, semua strawberry generation. 1990 ini. Oh iya 1990. Tapi di kantormu beneran ada saya maksudnya yang mungkin Menunjukkan Ada. ciri-ciri seperti itu. Ada. Manja, penyendiri, arogan dan malas kerja ada. yang manjanya kayak gimana? Jadi kemarin tuh temanku baru cerita, lagi biasa ngopi-ngopi gitu kan sambil ngobrol. Temanku baru cerita. Ngopi flash disk. Ngopi bokep. Desti Baru Aditya. cerita. Malah Desti Sebut Aditya. Desti Aditya. File skripsi. Oh, terus Temen Dene cerita. cerita lagi kan, kowe gelem pindah, iki enggak pindah. Dene lebih tua soal aku. Kowe gelem pindah divisi ra, kowe soalnya kata wis suwi nang kono, mungkin perlu rotasi lah. Iya. Dene enggak gelem, alasannya anak buahnya kira iso ditinggal. Anak buahnya nggak bisa ditinggal. Anak buah Dene ki manja-manja. Oh nggak bisa ditinggal karena anak buahnya yang manja gitu. Jadi harus disuapin terus ngono nek kerja. Kowe takon karo kancamu sing luwih senior kae, gelem pindah apa ora ngono. Oh ya. Terus Denen nyauri nek gak iso, mergane anak buahku gak iso tak tinggal. Kok nek ditinggal kerjaannya bubrah kabeh. Kerjaannya ki ntar tidak terarah, takutnya nanti malah fraud dan lain sebagainya. Itu memang nggak bisa kerja, bukan? Ya harus diarahin enggak? Robot berarti, kayak robot. Ya kudune, tapi ra di coding. Diomong ketok. Lah iya. Kok kudu ngene. Ayo. Oh ngene ra iso ngene. Ah, sih. Enggak ono inisiatif, kurang inisiatif. Kurang inisiatif. Oh iya, Kurang bener inisiatif. kayak robot. Kayak Kayak robot. Gundam itu. Zombie berarti. Enggak kayak Gundam. Kayak Gundam harus diperintah ya. Iya. Kalau nggak ada pilotnya kan nggak bisa jalan dia. Iya. Ya benar. Nah, terus? Ya terus dia tak omongi kan. Nek wong koyo ngono, kalau orang kayak gitu tuh harusnya ditinggal aja biar dia belajar. Biar kepentok belajar. Biar terpaksa belajar. Orang itu kan belajar kan karena terpaksa, karena emang mau belajar atau ya pengen belajar. Mau sama belajar pengen sama aja. Sama. Ya, salah satunya harus terpaksa, harus Iya, dipaksa untuk belajar ya ditinggal. harus Jangan dipentokin. disuapin lagi, tapi dia nggak mau, takutnya malah ntar Nah, sebenarnya ini yang lembek anak buahnya atau Apa dianya? dianya? Itu pertanyaannya. Nah, dia juga tidak keras hati untuk istilahnya mau meninggalkan supaya anak buahnya belajar. Karena dia takutnya dia nanti kena juga kalau misalnya anak buahnya. Oh. Kan sudah ditinggal. Tapi kan tuh jadi apa legasinya dia, Legasinya John. dia. Oh ini kamu dulu siapa yang ngajarin si ini? Wah, ini kena. Ntar pas di audit tuh
pasti balik lagi kalau audit itu kan ke belakang. Iya, Oh, iya. Periksanya ke belakang. Berarti memang kudune temenmu yang memang as a leader memang harus nyiapin anak-anak. Harus memanage, Iya. dia harus memanage timnya. Harus nyiapin anak-anaknya. Kalau temanku yang lain, caranya itu kalau dia udah mau nyiapin orang lain, didiemin. Maksudnya dia diem aja. Oh iya. Oh, diujo. Diem aja biar anak buahnya itu yang ngomong terus. Kalau misalnya ada meeting biar anak buahnya yang ngomong. Kalau misalnya Dipus pokoknya dipus. suruh dia yang itu disuruh jangan takut gitu. Salah nggak apa-apa. Nah, nanti bisa Nanti koreksi. dipotong gajinya gitu. Ya. Buat saya gitu. Gak apa-apa salah man, gak Gak apa-apa. apa-apa. Paling Jadi potong gaji. Jadi harus dipaksa emang. memang harus dipentokin harus gitu. dibentokin gitu orang-orang itu. Nek kamu sendiri gimana? Kayak Kamu pernah kayak- menghadapi enggak? Maksudnya berhadapan langsung dengan Oh pernah. Ya. Pernah. piye kuwi? Terus tak suruh dia pindah ke tim lain. Lepas tanggung jawab. Fuck you. Paling gampang kan. Paling gampang. Paling gampang. Soalnya susah. Dikit-dikit Mas iki gimana? Mas iki gimana? Ya mbok pikir dhewe ya. Dikit-dikit ini gimana? Ini gimana? Kan udah diajarin masih nggak mau ini lagi. Takut salah istilahnya. Tapi itu kondisi yang rata enggak sih untuk semua generasi yang Enggak. Ada yang bagus. Satu dua, anomali. Enggak, tapi maksudnya Yang mayoritas. anomali yang bagus apa yang malah yang kayak gini yang anomali gitu. Biasanya yang pengalaman kerjanya, mesti kan ada orang yang emang masih muda, mungkin di kuliahan itu udah ikut kerja, Ya, etosnya ikut udah event, bagus gitu. etosnya udah bagus, mentalnya udah teruji, terus masuk ke perusahaan yang benar-benar perusahaan, jadi dia udah tahu mentalnya dia lah, yang itu yang biasanya yang bagus. Tapi kalau biasa yang kuliah kupu-kupu, kuliah pulang, fresh graduate langsung masuk perusahaan yang gede, lah itu yang kadang. Oh justru itu ya. Yang kadang, Walaupun dia yang pintar kadang, gitu. Walaupun dia pintar secara akademik Kuliah pintar. kupu-kupu malah kerja tuh. Kupu-kupu sambil malam. jadi kupu-kupu malam. Kupu-kupunya malam, kupu-kupu siang. Ya tapi itu juga etos kerjanya agak anu sih. Karena kan kerjanya cuma gitu-gitu aja kalau kupu-kupu malam itu. Tuh. Malah Lalu kupu-kupu malam. Loh, malah justru itu Itu harus mentalnya banyak research, harus kuat itu. Lah ya mentalnya harus kuat. Bagus kan kupu-kupu malam. Oh kupu-kupu malam. Iya. Tapi kan maksudnya SOP kerjanya kan gitu-gitu aja gitu. Tapi kan harus banyak variasi. harus research itu coba riset pasar. Oh, saya enggak tahu sih, saya enggak pernah sama kupu-kupu Setiap malam. orang kan beda-beda. Kamu sama Ada kelelawar orang- kamu itu. Wewe gombel. Iya. Jadi akhirnya gimana? Tapi pentak-pentaknya kamu pindah ke tim lain itu. Sama mayoritasnya yang mana sih gitu loh. Mayoritas itu Strawberry Generation. Kupu-kupu itu. Jadi dikit-dikit mental health, alasannya mental health kita harus memperhatikan Wis tahu mental ngomong piye health. karo kowe soal mental health misalnya? Enggak. Enggak. Itu secara forum besar sih. Maksudnya kayak misalnya kita harus dikit-dikit mental health, dikit-dikit bahas mental health gitu. Secara maksudnya ayo kita ini maksudnya di dalam grup. Iya. Ayo kita bikin seminar tentang mental health gitu. Gimana cara menahan depresi dan lain sebagainya gitu. Oke. Biasanya kayak gitu. Iya. Karena emang banyak yang tertekan gitu kan. I see. Secara kerjaan. I see. Tapi memang apa maksudnya menekan enggak sih kerjaannya? Sebenarnya. Nek menurutmu enggak. sendiri Nek gitu. menurutmu sendiri. Kalau aku enggak, karena aku enggak pernah kerja kan. Gembel. punya tim yang susah dikasih tim lain. emang maunya enaknya sendiri. Iya. Sebenarnya mental Berusaha lemah ini juga- berbalas-balasan sama kayak kamu, John. Kalau misalnya tim itu tempatku, aku harus aku yang kerja jadinya. Iya benar. Nah, makanya aku minta tim yang lain, ganti yang lain biar timku itu yang kerja, aku santai-santai. Betul. Bagus. Iya ini terkait dengan mental health-nya dia sendiri. Iya. Itu cara dia untuk mengobati mental health-nya dia. Iya, gitu. cuma dia enggak ini ya. Mungkin dia lebih kreatif ya ketimbang Strawberry Generation itu. Artinya tidak secara frontal bilang bahwa Nggak bisa. saya butuh waktu gitu loh. Karena berhubungan dengan mental health saya ya, dia pakai cara lain kayak gini itu. Kasih ke orang lain. Kasih ke orang lain. Oh iya, Nah, harus bisa kayak gitu. Strategi ya. Strategi. Untuk mempersiapkan anak yang muda itu di pekerjaan tekanan yang lebih keras, makanya tak tekan dulu. Ayo. Oh ya benar juga benar. Dia Baik, ini maksudnya baik, John. mentalnya biar bagus. Maksudnya Dari apa dulu ya? kan kita di Hima juga kayak gitu. Tapi mungkin memang ini ya yang agak membedakan itu adalah masalah strategi itu tadi ya.
Kalau yang mungkin sekarang mungkin secara frontal langsung ngomong bahwa wah saya depresi, saya stres, saya bagaimana. Nah, kalau mungkin generasi Septri ini ngakalin dulu. diusahakan dulu maksudnya mungkin. Oh, kemarin ada lagi temanku yang tim leader yang lain yang cerita, dia dapat kan biasanya sebelum dia di pegawai tetap kan ada OJT dulu. Ya, on the job training. Nah, ini kan dipilih anak-anak baru yang lagi training untuk masuk beberapa tim gitu. Ada satu orang tim masuk ke salah satu timnya temanku itu, tim leader. Terus tanyain, di sini kerjaannya kayak gini. Kamu bisanya apa? Wah, aku nggak bisa itu Pak, saya cuma bisanya UI UX aja gitu misalnya, atau aku bisanya cuma coding PHP aja gitu, atau aku cuma bisanya ini aja. Terus dia nggak ada keinginan untuk belajar yang lain, growth gitu. mindset Gitu. Terus dia bingung, terus kamu berarti nggak mau kalau di sini? Ya kalau bisa saya ngerjain yang saya bisa aja Pak, misalnya gitu. Oh, I see. Nah, kan itu anak baru. Memang Dia beda sebenarnya dia jawaban udah sih. pernah kerja sebelumnya di sebuah startup katanya. Oh gitu. Cuma masuk sebagai anak baru di situ. Apa namanya? Manajer training. MT ya. Lah ini bingung kan tim leader. Lah ini mau diapain nih anak? Akhirnya dilempar lagi ke tim lain. Tim lain nggak mau terima lagi, dilempar lagi ke tim lain gitu. Karena dia nggak mau kerja yang lain, maunya yang dia Mau itu bisa aja. Iya, gitu. Iya, itu iya. growth mindsetnya. Memang sih. Dulu mungkin kalau kita jawabannya adalah bisa saya pelajari. Iya betul. Seperti itu. Atau kan. saya ada tim. yang bisa mengerjakan. Iya. Jadi kayak Septri itu kayak. Jadi ketimbang dia ngomong langsung bahwa saya tertekan, dia akan mencari cara gimana caranya supaya tidak ditekan tanpa perlu bilang bahwa dia tertekan. Iya. Atau nggak bisa. Ya, Atau bilang nggak bisa tuh kayaknya haram. Gitu. haram. Untuk sebuah kita bekerja di tempat baru terus kamu bisa ini, bisa. Kamu Bisa ini, dulu. bisa, ntar gampang lah selesainya gimana. Betul, gitu kan. betul. Yang penting bisa dulu. Oke. Karena zaman dulu nyari kerjaan emang susah kan. Betul. Jadi ya sekali dikasih kesempatan ya bisa akhirnya semua dikerjain bisa, stres, ya wis mabok. Stres mendem. Makanya sekarang dia cari cara gimana caranya supaya saya tidak kerja tapi yang kerja orang lain. Tapi maksudnya itu kan growth mindset juga. Iya, betul. Strategimu bagaimana tanpa kamu harus terlihat mengeluh. Itu sebenarnya problem solving juga. Lah, iya. Gimana cara memecahkan masalah. Saya dulu tuh inget, saya pernah diwawancara tuh waktu lamar kerja juga di sama kayak Mas Septri industrinya. Saya tuh kan dilihat tuh transkrip nilai. Wah, ini kamu ngelamar jadi programmer. Ya. Tapi ini yang bagus malah nilai jaringanmu ini kayak gitu. Kebetulan kan waktu itu nilai Jarkom saya tuh. Meskipun nyontek ya hasilnya. Meskipun nyontek. Jadi kalau misalnya nanti kamu saya taruh di Jarkom aja jaringan aja, tim jaringan aja gimana? Ya enggak masalah, ya kan saya memang bagus di situ. Nah, terus kalau misalnya nanti saya lempar ke tempat lain yang bukan jaringan, apa kamu bisa? Loh, enggak masalah juga, Pak. Pokoknya selama itu tentang IT, saya bisa mengerjakan dengan level determinasi yang sama. Wih. Saya bilang kayak gitu, dalam hati saya nyambung. Dedikasinya sama. Buruknya, gitu. Ya. Sama buruknya. Ya paling tidak konsisten ya. Konsisten gitu loh. Level determinasinya sama. Iya, mau jaringan, mau coding, mau disuruh jadi data scientist, saya bisa semuanya. Iya. Bisa gagal maksudnya. Bisa gagal. Bisa kasihin ke orang lain kerjaannya. Bisa kasih ke orang lain. Jadi ada yang namanya skill development dari Ken Blanchard gitu. Iya gue. Jadi itu ada dari D1, 2, 3 sama sampai D4. Itu saudara gitu. seperguruannya Ryu Ya betul. D3 kan. Iya. D3 kamu tahu? Komsi. Jadi D1 itu dia yang high motivation tapi low skill gitu. Ya. Bagus itu. Sampai nanti yang D4 itu high motivation sama high skill gitu. Oke. Nah, orang itu setiap orang pasti punya skill development yang berbeda-beda dari D1 sampai D4. Tapi kamu harus punya cara atau plan gimana kamu sampai D4. Jadi kayak misalnya timnya Septri tadi dia nggak mau belajar dan segala macam itu D1 terus gitu. Dan itu Iya, kalau low motivation low skill gimana itu? kalau D0. jadi nanti kalau low motivation low motivation low skill nanti di D2. D2. Karena dia perkembangan dari motivationnya tinggi tapi skillnya low. Begitu dua kan dia harus belajar dan stres nih. Terus skillnya masih tetap low tapi motivasinya menurun.
Oh iya iya. Tapi itu iya. perkembangan gitu. Oh itu perkembangan. Nanti baru kamu naik lagi ke D3. Siklus ya, Siklus ya. itu pasti kamu belajar sesuatu. High skill low motivation tuh D3. Di high skill ya itu D3. Skillnya varies belum high tapi varies. Dia kan mulai naik tapi motivation masih kurang, dia merasa masih kurang gitu. Oh belajar lagi sampai dia high skill sama high motivation. Gitu. Kamu kalau belajar sesuatu misalnya aku impian belajar pertama dapat motor kopling gitu kan. Kan rung iso toh. Rung. Kan Kowe lek cukup. Aku yang ngambil kan aku. Tapi dia pengen bisa nih gitu. Makanya belajar. Oh iya. Tapi pada satu titik kowe merasa aku ra iso. Itu kamu ada sedikit nanti low motivasi dulu, tapi nanti naik lagi. Nyerah gitu. hampir nyerah. Iso tak dol wae motore ngono. Nah, itu sebenarnya titik adol murah. Matamu. harus punya titik balik di situ. Nah, itu perannya leader sebenarnya di situ. Oh, gitu. untuk melihat dia motivation dia. Iya, kamu leadermu harus tahu kamu ada di mana gitu. Iya. Dan dari situ kamu leader harus punya strategi yang tepat. Jadi ada S1 sampai S4 nanti disesuaikan gitu. Si Wip nek dikon ngomong teori jago. Prakteknya. Nah, di tempatmu gimana? Ada strawberry generation enggak? Ada, jelas ada. Mbok pindahkan juga. Ora dianteli dhewe karo belajar. Cikur aku wis maca buku ini Ragunoken kowe. Sampluk karo ternyata berguna bukunya untuk memukul. Ada gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Terus pada akhirnya dihadapi sama kenyataan aja gitu sih. Maksudnya, loh sekarang gini, company pengennya kamu seperti ini gitu. Tapi kalau kamu tetap di sini aja nggak berkembang, ya apa yang terjadi misalnya gitu. Di sini nggak, maksudnya company bayar kamu untuk bisa ngasih kontribusi sampai bisa berkembang. Sudah itu aja, dua hal itu gitu. Kalau dua-duanya ini nggak bisa dipenuhi, ya mending kita cari yang lain, tak bilang gitu. Iya. Jadi memang harus dihadapi. Kenyataannya gini, kamu akan kalah bersaing dengan orang yang bisa melakukan yang kamu nggak lakuin gitu. Iya. Sederhana itu. Bener. Aku pernah dengar kalau misalnya orang yang paling dicari itu orang yang emang skillnya unik, yang jarang orang lain itu, yang jarang orang lain bisa. Ya unik pertama, kedua yang punya itu growth mindset yang bagus high gitu. Motivation, high kayak skill. Ya betul. Walaupun kamu sekarang nggak bisa, ya bilang bisa dulu kayak yang si John bilang gitu. Artinya itu bisa dipelajari dan kita nggak expect kamu langsung bisa juga pada saat ini gitu kan. Dan makanya harus bisa dan mau, baru nanti ada prosesnya. Nah proses itu yang nanti kita rencanain gitu. Betul. Berarti orang-orang kayak gitu berarti mbok pecati nang kantormu. Enggak, kadang-kadang diasingkan dulu biar mengundurkan diri sendiri. Pada akhirnya mereka nanti sadar sendiri bahwa aku nggak bisa compete di sini gitu, John. Ya jadi kalau diasingkan malah mereka jadi bangga. Kok iso? Lah ya kayak Soekarno Hatta kan diasingkan juga. Ya jadi spesial rasanya. Saya martabak tadi. Telurnya 4. Gitu sih, makanya kadang-kadang kalau ada leaders yang agak lembek sama timnya itu jadi salah leadernya gitu, karena kenapa dia lembek, jadi nanti si timnya ini nggak berkembang. Kayak temenmu itu jadi dia tergantung tuh sama temenmu kan. Temanku tergantung. Tadi yang seniormu yang nggak bisa ninggal timnya itu salahnya dia, karena dia nggak bisa membuat timnya berkembang. Betul. Gitu. Lah kalau misalnya anaknya itu alasannya passion, saya passionnya di coding, saya passionnya di jaringan gitu, saya nggak bisa yang lain gitu. Ya wis. Ketua wae. Kok kayak gitu. Nah gitu. Apa ya kalau alasannya passion gitu loh, yang susah. Lah aku sesederhana itu gitu loh. Maksudnya ketika kamu, kalau di tempatku ya, itu kan kamu harus menandatangani bahwa kamu siap ditempatkan di mana saja. Di tempatku juga. Lah iya. Cuma prakteknya ya enggak. Ya dibalikkan saja ke situ. Ke aku tadi kayak. Iya. Sekarang kebutuhannya apa? Sekarang misalnya di company-mu dia pengennya jaringan kayak si John gitu. Lah wong kerjaannya nggak ada okupansi di sana, mau gimana? Mau tetap di situ juga ya nggak ada yang kamu kerjakan juga. Akhirnya nggak cost efektif. Departemen dewe jadi kehabisin duit juga. Ngerjain apa kayak gitu. Jadi dibenturkan, maksudnya bukan dibenturkan, kayak dia ke kenyataannya kayak gini, mau kamu terima caranya kayak gini, kalau enggak ya udah ya resign. Seperti itu, cari tempat lain yang mungkin cocok sama passionmu. Betul, di sana jaringan. Ya sebenarnya paling cocok di tempat saya. Strawberry Generation itu kalau dari percakapan kita paling cocok di tempat saya.
Kamu nggak kerja, nggak bakal dipecat. Betul. Iya. Tapi memang Sebenarnya apa, memang- bisa dipecat, cuma untuk memecat seorang PNS itu kan harus tanda tangan presiden. Oh gitu John. Lah iya, masalahnya apakah hal-hal seperti ini harus diurusi oleh Pak Jokowi? Nggak bisa pakai tanda tanganku aja. Nggak bisa. Kamu presiden apa coba? Presiden Mana coba? Ayo. kayak tas saya merek presiden. Nggak bisa. Jadi memang apa ya? Secara teori bisa, tapi secara praktek pertama itu harus tanda tangan presiden. Nah kalau sekarang tanda tangan Pak Jokowi gitu. Ya. Nah kedua, ketika kamu akhirnya membawa permasalahan ini ke level yang lebih tinggi, misalnya dibawa ke BKN, kepegawaian negara, instansimu dianggap tidak bisa melakukan fungsi pembinaan. Jadi akhirnya masalah seperti ini mengendap di masing-masing instansi seperti dibiarin itu. Aja ya. Dibiarin. Nah makanya akhirnya yang namanya hawa ketidakprofesionalan itu kan kental sekali auranya di instansi pemerintah. Resignation apa PHK itu harus sampai presiden sih? Untuk PNS ya aturannya seperti itu. Kenapa itu ada alasan khusus? Enggak tahu aku. Itu maksudnya sudah aturan lama yang ya sampai saat ini belum ada perubahan. Maksudku kalau di BUMN sendiri kan dari mana boleh memutuskan itu? Yo aja. Apa? Yo human capital. Human capital di BUMN. Di perusahaan. Di perusahaanmu kan? Iya. Maksudnya sampai situ aja kan iya. itu. Lah wong ada cerita kok. CPNS tidak lolos jadi PNS. Maksudnya nggak dilantik jadi PNS gitu loh. Ya istilahnya kan diberhentikan toh itu. Tidak lanjut lagi ke jenjang yang resminya gitu. Nah si CPNS-nya kemudian banding ke Petun, terus si instansi tidak bisa menunjukkan bukti yang memang istilahnya layak untuk memberhentikan dia. Ya udah, kalah kok instansinya. Oh gitu, masa balik bisa kalah? lagi. Akhirnya jadi PNS dilantik. Walah. Emang kenapa nggak bisa menunjukkan? Yo pekok juga sih. Bisa makanya kok bisa-bisanya nggak bisa menunjukkan gitu loh. Iya. Ya maksudnya aku juga nggak tahu detail kasusnya waktu itu seperti apa, tapi maksudnya bukan tempatmu toh. Ya ceritanya seperti itu gitu loh, bahwa ada yang nggak diloloskan jadi PNS tapi dia kemudian banding. Prosesnya memang lama sampai 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Tapi akhirnya menang si orang ini. Balik lagi ke instansi. Asih sampai gitu. Ya mungkin ya karena memang SDM-nya sendiri kalau di tempat saya itu ya sudah rahasia umum juga ya, segitu-segitu aja gitu loh motivasinya. Kalau ngomong high motivation tadi ya nggak high motivation juga gitu loh. Mungkin skillnya ada tapi karena terbiasa dengan budaya yang santai-santai sesuai perintah atasan seperti itu. Jadi ya growth mindset-nya juga nggak terbentuk. Spa berarti spa. Apa spa? Sesuai perintah atasan. Oh iya, betul sekali. Bayangke. Nah, Delta tahu. Delta spa. Astagfirullah, enggak dong. Kayak gitu. Jadi untuk Strawberry Generation kalau dari saya, tempat kerja paling aman itu adalah di instansi pemerintah. Tapi kan tes CPNS susah loh. Tes CPNS susah memang gitu loh. Ya mungkin itu tadi. Kenapa? Ketika mau masuk itu skillnya ada. Secara akademis ada skill. Pinter-pinter. Tapi kalau untuk orang yang istilahnya lembek itu tadi, paling cocok di PNS sudah. Atau sebenarnya dia tuh high skill, high motivation, tapi ternyata secara birokrasi itu dia nggak bisa nembus gitu. Membuat dia jadi low membuat motivasi. Dia ngapain aku kerja keras gitu kan. Yang lain aja santai-santai. Begitu masuk jadi low. Aku santai-santai aja lah. Dan rahasia umum juga kan kalau misalnya mau naik kepangkatan, naik jabatan di PNS itu apalagi yang struktural itu. Tinggal tunggu yang aja. namanya faktor kedekatan itu juga lebih berpengaruh ketimbang skillmu. Jadi pinter-pinter menjilat. Kayak gitu, bukan saya yang ngomong, Septri yang ngomong ini. Tapi memang begitu gitu loh. Enggak di tempatmu, di tempat lain juga. Iya. Swasta juga. Tapi kalau swasta itu kan istilahnya reward and punishment-nya akan bisa lebih cukup jelas. Lebih jelas gitu loh ketimbang di sini. Kayak budaya menjilat di mana-mana itu. Iya, tapi maksudnya kan menjilat di sini dalam artian kamu lebih butuh kamu tidak butuh skill yang lebih lagi ketika di tempat saya ketimbang di tempatmu. Kalau di tempatmu mungkin masih butuh skill gitu. Skill menjilat. Skill teknis dan skill menjilat. Nah, ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain tapi secara jilatan itu maut. Wey, bisa bagus. Mungkin dulu kupu-kupu malam. Juga.
Enggak, tapi balik lagi tadi kan kalau misalnya di tempatmu Sep atau di tempatmu Wib, itu kan yang namanya skill teknis itu kan masih diperhatikan. Ya, cukup ya. Nah, perhatian terhadap skill teknis itu tidak sebegitu tingginya kalau di tempat Oh saya. iya. Jadi mungkin kalau di tempatmu 50-50 lah untuk skill teknis sama skill menjilat. Di tempat saya ya skill menjilat 80%. Wah, iya. Nah, kayak gitu. 40%. Lidahnya panjang-panjang. Bercabang juga mungkin. Jadi bisa melilit gitu ketika Iya. Ketika bisa bikin simpul mati. kayak gitu. Oh, asih. Ya, makanya itu kayak buat teman-teman gitu yang sedang menghadapi atau yang merasa apa? Kok sekarang sedikit-sedikit pengen healing dan macam-macam ya enggak apa-apa, tapi yang penting kamu punya Growth mindset yang baik gitu karena itu yang membuat kita bisa bertahan sampai berikutnya. Semua orang itu butuh healing. Semua orang itu butuh ya healing. itu yang aku maksudkan. Tinggal maksudnya sekarang tingkat toleransinya terhadap stres itu sampai di mana? Karena nggak ada yang namanya kehidupan kerja yang tanpa stres itu nggak ada, mustahil. Betul. Pasti ada stres. Cuma maksudnya di sini kan bagaimana supaya stres itu tidak akhirnya berakibat buruk sampai jadi depresi. Bisa di-maintain Betul, stresnya. Bagaimana caramu memaintain stres? Misalnya dengan kayak Septri tadi ada akal-akalannya, ada strateginya seperti itu. Bahkan aku yang nggak pernah kerja aja stres. Karena Stres karena nggak ada kerjaan. Stresnya dia itu memikirkan strategi apa lagi ya yang harus saya keluarkan supaya saya tidak kerja. Tapi maksudnya ya jangan sampai istilahnya frontal memperlihatkan bahwa kamu itu low motivation seperti betul. Karena itu bahaya sekali buat image ke depan. Ya. Buat karirmu ke jangka panjang juga gitu. Apalagi kalau nanti mau pindah-pindah perusahaan. Benar. Betul. Oke? Ya, Sampai di situ dulu, silakan ditutup Mas Wib. thank you teman-teman. Semoga teman-teman bisa punya growth mindset yang baik karena itu penting buat hidup kita. Betul. Selamat siang. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.